ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebooknya Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News ini ya. God bless you. Halo teman-teman Mondia. Sebelum mulai ibadah, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, berkati kami ingin ibadah online. Berkati Cici Koko yang akan membawakan ibadah online kali ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo Happy Sunday, anak kelas Madia. Gimana? Tetap semangat dong. Kita udah masuk ke bulan yang baru, bulan Agustus. Harus tetap semangat, harus tetap sukacita, harus tambah makin semangat, makin antusias ibadahnya ya. Nah, terima kasih untuk teman kalian nih yang udah mau membantu melayani, membuka ibadah kita dengan berdoa. Nah, sekarang kita mau nyanyi nih. Kita mau belajar lagu baru nih hari ini. 2 lagu baru sekaligus, karena di Madia kayaknya belum diajarin lagu barunya yang bulan kemarin. Kita mau nyanyi Tinggi Dalam Besar, Kasih Yesus Dalam Kita. Bangkit berdiri dong. Kita mau pakai gerakan, jangan kalah sama anak-anak kelas pertama. Ku rasakan
Madia juga merasakan dong kasih Tuhan itu besar banget, tinggi banget, dalam banget di dalam kehidupan kita. Kalian udah sampai naik kelas, udah sampai umur segini nih di kelas Madia, apalagi yang kelas 7 SMP, udah tambah banyak dong merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kalian. Ya nggak? Bener nggak? Iya, makanya kita sebagai anak-anaknya harus wajib kudu bersyukur sama Tuhan yang telah mengasihi kita. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengerin firman Tuhan nih. Kayaknya ada yang spesial minggu ini firman Tuhannya ya. Makanya siapin dulu Alkitabnya. Coba mana Alkitabnya, diambil dulu. Jadi gak kemana-mana. Nanti kita mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi satu pujian. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Tuntunku dalam jalan-Mu. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga saat ini. Tuhan,
Masuklah dalam hati dan pikiran kami hingga kami bisa tertuju pada firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau berkata-kata untuk menyampaikan firman-Mu melalui Cici Koko Live Kids. Tuhan, berkati dan lindungi negara dan bangsa kami dari virus COVID ini ya Tuhan. Berikanlah kami para manusia kesehatan supaya kami tidak terkena virus COVID ini ya Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah teman-teman kami yang sedang sakit ataupun yang tidak sempat mendengarkan firman-Mu karena sibuk dengan tugasnya. Berkati mereka supaya mereka bisa menjaga kesehatan mereka ya Tuhan. Tuhan, berkati orang tua kami yang sudah bekerja keras untuk kami, untuk biaya sekolah kami dan kebutuhan-kebutuhan kami, para anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, lindungi orang tua kami, lancarkan kegiatan yang mereka lakukan, supaya mereka tetap sehat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, yuk kita dengerin firman Tuhan ya hari ini, dengan sungguh-sungguh ya. Adik-adik, apakah kalian memberikan persembahan setiap kali kalian datang di ibadah Live Kids gereja? Atau mungkin sekarang waktu ibadah online setiap minggunya? Apakah kalian sudah memberikan persembahan persepuluhan? Apa perbedaan persembahan dengan persepuluhan? Mengapa kita memberikannya? Dan apa akibatnya setelah kita memberi persembahan dan persepuluhan kita? Kepada siapa kita memberikan persembahan persepuluhan kita? Nah, adik-adik, dalam pelajaran firman Tuhan hari ini, kita akan mengetahui kebenarannya. Ada beberapa macam persembahan yang bisa kita berikan kepada Tuhan di dalam gereja. Persembahan yang kita bisa berikan bisa berupa persembahan syukur yang biasa kita berikan di kelas Live Kids di dalam amplop persembahan. Atau sekarang waktu ibadah online kita bisa melakukannya dengan transfer atau cara-cara lainnya. Ada juga persembahan khusus seperti persembahan untuk misi atau untuk pembangunan atau persembahan persepuluhan. Nah, hari ini kita akan khusus membahas satu persembahan yang unik, yaitu persembahan persepuluhan. Mari kita dengarkan dari firman Tuhan hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan persembahan persepuluhan? Persembahan persepuluhan adalah persembahan yang besarnya 10% dari pendapatan yang kita terima. Buat kalian mungkin uang jajan, hadiah, angpau. Nah, apakah ada di antara kalian yang pernah memberikan persembahan persepuluhan? Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab, yaitu Abraham, yang kalian bisa baca di Alkitab di kitab Kejadian 14 ayat 8 sampai 24. Raja Sodom serta beberapa raja sekutunya sedang berperang melawan Kedorlaomer serta raja-raja sekutunya. Namun demikian, Raja Sodom dan sekutunya dikalahkan. Orang-orang Sodom dan Gomora yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas oleh musuh. Saat itu, Lot, anak saudara Abraham, dan keluarganya masih tinggal di kota Sodom, sehingga Lot dan keluarganya beserta harta bendanya dibawa musuhnya pergi. Ketika Abraham mendengar Lot dan keluarganya tertawan, maka dikerahkanlah orang-orang yang terlatih, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Abraham dan orang-orang yang berhasil mengalahkan dan mengejar musuh-musuhnya. Abraham membawa kembali segala harta benda Sodom dan Gomora, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta benda dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Siawe, yaitu lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, juga datang membawa roti dan anggur. Ia adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu, Melkisedek memberkati Abram,
Katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semua harta rampasan yang telah ia peroleh. Raja Sodom berkata kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu." Tetapi Abram berkata kepada Raja Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, 'Aku telah membuat Abram menjadi kaya.' Hanya apa yang telah dimakan oleh orang-orang yang ikut denganku, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing." Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan tadi kita dengar. Yang pertama, Abraham dengan taat memberikan persembahan persepuluhan. Tuhan adalah Allah yang mempunyai alam semesta ini, bumi dan segala kekayaannya. Jadi sebenarnya Tuhan tidak butuh uang Abraham ataupun uang kita. Tuhan hanya melihat sikap hati dan ketaatan kita waktu kita memberikan persembahan persepuluhan kita. Tuhan juga tidak melihat jumlah persembahan yang kita berikan. Jadi jangan kalian malu saat memberikan persembahan persepuluhan karena nilainya kecil. Sekali lagi, waktu kita memberikan persembahan persepuluhan, itu adalah bukti ketaatan kita. Dan waktu kita tidak memberikannya, Maleakhi 3 ayat 8 berkata bahwa kita sedang menipu Tuhan. Abraham menyerahkan persembahan persepuluhannya kepada Imam Melkisedek. Jadi persembahan persepuluhan diserahkan kepada hamba-hamba Tuhan yang bertugas di rumah Tuhan. Saat ini kita juga menyerahkan persembahan persepuluhan kita ke gereja lokal di mana kita berjemaat, yaitu GSJ Bethlehem. Di gereja kita bisa memberikan persembahan persepuluhan menggunakan amplop yang bisa diisi bagian belakangnya yang menerangkan jenis persembahan. Atau saat ibadah online kita bisa menggunakan cara-cara lainnya. Sebenarnya digunakan untuk apakah uang persembahan persepuluhan yang kita sudah berikan? Maleakhi 3 ayat 10 mengajar kita untuk membawa persembahan kita ke rumah Tuhan atau gereja agar selalu ada persediaan makanan di rumahku. Artinya uang-uang persembahan itu digunakan oleh gereja agar gereja tetap bisa memberikan makanan jasmani dan rohani serta mencukupi kebutuhan jemaat dan pekerjanya. Artinya, uang persembahan yang diserahkan ke gereja digunakan untuk pembelian bahan-bahan pelajaran di Life Kids, untuk membayar biaya pemeliharaan gereja seperti listrik, air, untuk membayar gaji kepada para pendeta dan karyawan di gereja, untuk menolong orang miskin yang membutuhkan, contohnya untuk biaya sekolah, rumah sakit, pemakaman, dan lainnya. Jadi gereja mengelola uang yang diberikan Tuhan melalui jemaatnya untuk memberkati gereja dan lingkungan di mana gereja itu berada. Yang ketiga, Abraham tahu bahwa segala berkat, kekayaan itu berasal dari Tuhan dan bukan pemberian manusia. Oleh karena itu, Abraham menolak segala harta rampasan yang diberikan oleh Raja Sodom kepadanya. Firman Tuhan di Maleakhi 3 ayat 10 mengatakan bahwa Tuhan menantang kita untuk mengujinya, bahwa saat kita memberi, kita tidak akan menjadi berkekurangan, tapi justru semakin berkati, karena Tuhanlah yang membukakan tingkap langit atau berkat bagi kita. Mari kita baca ayat firman Tuhan kita di Maleakhi 3 ayat 10. "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Jadi, kalian sudah boleh belajar memberikan persembahan persepuluhan loh. Nah, saat memberikan, bukan karena kita merasa terpaksa, atau bukan juga karena kita disuruh, tapi lebih karena kita mengasihi Tuhan dan mentaatinya. Tuhan gak rugi apabila kita tidak memberikan persembahan persepuluhan. Malah kita yang rugi karena kehilangan kesempatan untuk menyatakan kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan, dan juga merasakan penyertaan berkat-Nya sepanjang hidup kita. Tuhan sudah menjamin dengan firman-Nya bahwa Ia tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan saat kita memberi bagi Tuhan. Apa yang kalian butuhkan saat ini? Bagaimana keadaan kalian saat ini? Apakah kalian sedang berkelimpahan atau mungkin sedang berkekurangan? Jangan takut bila hatimu tergerak untuk memberikan persembahan. Allah adalah Allah Jehovah Jireh,
yang memberkati kita, mencukupkan segala kebutuhan kita sepanjang hidup kita. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Sekarang kita tahu bahwa persembahan persepuluhan adalah miliknya Tuhan, dan kita mau belajar taat melakukan firman Tuhan. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami dengar hari ini, dan kami sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan bahwa persembahan persepuluhan adalah miliknya Tuhan. Bukan cuma itu Tuhan, seluruh apa yang kami miliki adalah miliknya Tuhan. Bapak, ajar kami Tuhan, kami mau taat, kami mau menyatakan kasih kami Tuhan, persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Tuhan memberkati orang tua kami, menolong mereka melalui setiap hal yang mereka sedang hadapi saat ini Tuhan. Mereka kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sampai berjumpa lagi ya di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Salah satu pastor di gereja kita, Kepala Bidang Next Generation, yang menaungi Life Kids dan Youth nih. Kita sambut Pastor Yohana. Kita mau tanya-tanya ya tentang perpuluhan kalau dari sudut pandang pastor. Pastor, apa kabar? Hai Hazel, hai semuanya. Selamat bertemu hari ini dalam kesempatan yang sangat luar biasa dalam rangka belajar untuk kenal lebih baik lagi dan mengerti tentang perpuluhan. Oke nih Pastor, kami hari ini lagi membahas soal perpuluhan nih Pastor. Emang penting banget ya perpuluhan itu? Ya, perpuluhan itu sangat penting karena perpuluhan itu adalah bentuk kita menghormati Tuhan di atas segalanya, termasuk harta kita. Wow, kita mesti menghormati Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi menghormati Tuhan itu bukan hanya sekedar pujian atau nyanyian yang kita sampaikan di dalam rumah Tuhan, atau datang beribadah dalam ibadah online dan dalam segala bentuk ibadah yang kita jalani. Tapi menghormati Tuhan yang sangat penting adalah dengan menyerahkan harta kita. Kita sedang menghormati Tuhan. Oke, ada batasan umur gak sih kalau kita kasih perpuluhan? Nah, sedini mungkin kita belajar untuk taat akan firman Tuhan itu jauh lebih baik. Jadi setiap kali kita menerima uang saku atau kita menerima pemberian-pemberian hadiah dalam bentuk uang, sebaiknya kita akan memberikan persepuluhan kita, 10% dari apa yang kita terima, mulai dari usia yang sangat remaja, supaya ini menjadi sebuah budaya sampai kita dewasa nanti, sehingga kita tidak jatuh dalam penyembahan kepada mamon atau cinta akan uang, tapi Tuhan tetap di atas segalanya dalam kehidupan kita. Yang perlu teman-teman perhatikan apa sih saat memberi perpuluhan itu? Nah, Azel dan teman-teman, kita harus punya motivasi yang benar ketika kita menyerahkan persepuluhan itu di dalam rumah Tuhan. Ya, motivasi yang benar adalah motivasi yang mengasihi Tuhan, bukan karena takut ya kena kutuk dan lain sebagainya, tapi justru karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan karena apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Terakhirnya Pastor, ada pesan apa buat aku dan juga teman-teman? Mungkin Cici Koko Life Kids nih berkenaan dengan perpuluhan ini. Nah, baiklah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita belajar untuk bertindak mulai hari ini. Jangan hanya mendengar firman Tuhan saja, tapi kalau kita melakukannya, maka kita akan mengalami khususnya janji Tuhan tentang persembahan persepuluhan dalam Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-10, di mana kita diperintahkan untuk membawa seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan, dan Tuhan bilang, ujilah aku akan memenuhi segala keperluanmu. Wah, terima kasih ya Pastor untuk penjelasannya. Jadi kita lebih mengerti lagi ya teman-teman yang tadi dijelaskan oleh Koko Ferry. Sama-sama Azel, sama-sama teman-teman semua.
Oke deh, sampai sini dulu ya. God bless you all. God bless you, bye. Nah, kita udah dengar firman Tuhannya dari Ko Peri juga dari Pastor Yohana. Ya, betapa pentingnya persepuluhan itu ya adik-adik. Yuk kita mau belajar dari kecil nih memberi persepuluhan kepada Tuhan. Nah, gamesnya kali ini, siapin handphonenya, siapin kertas potretan. Ayo buruan, Cici tungguin. Seperti biasa, gamesnya ini ada hadiah untuk satu orang yang paling cepet jawabnya dan bener. Kan nomor ini, catat nomornya. Udah dong di save ya di handphonenya. Nomor WA ini khusus untuk kuis yang cepet-cepetan dapat hadiah. Nih, tulis ke sini, kirimkan ke sini. Hanya berlaku ke nomor ini aja. Siapin potretannya juga karena ini soalnya soal matematika nih. Kuisnya matematika. Udah siap ya. Yang nggak siap, gamesnya menghitung perpuluhan si Joni. Nah, si Joni adalah anak SD kelas 6. Dia setiap hari kalau sekolah walaupun online, mamanya kasih uang jajan Rp10.000. Si Joni dikasih jajan Rp10.000 tiap dia sekolah. Nah, di bulan ini dia sekolah 20 hari. Dia sekolahnya berapa? 20 hari. Satu hari dikasih uang jajan 10.000. Nah, di akhir bulan si Joni bingung. Dia harus kasih perpuluhan berapa ke gereja? Coba teman-teman kelas media bantu hitungin dong berapa perpuluhannya si Joni ini. Kirim jawabannya ke sini, jangan lupa nama dan kelas dan jawabannya berapa rupiah kah perpuluhan si Joni. Kirim ke sini, yang cepat yang pertama itu yang menang, dapat hadiah dan diumumin minggu depan. Jadi saksikan terus ibadah online live kit. Cici mau kabur dulu, mau lihat handphonenya dulu. Ada yang udah jawab atau belum ya? Nanti kita ketemu lagi minggu depan dengan pengumuman siapa yang juaranya di games kali ini. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tetap nantikan hari Minggu karena hari Minggu adalah hari yang kita nantikan untuk beribadah kepada Tuhan. God bless you. Bye-bye.